Halo semua, bagi kalian kelas 10 mungkin ya, terutama kelas 10, kelas 11 juga bisa, kelas 12 juga bisa, yang sudah di sekolahnya diterapkan kurikulum merdeka. Tentu ini membawa konsekuensi terhadap pilihan prodi maupun PTN yang akan kalian pilih di SNBP maupun di SNBT. Jadi ceritanya sekilas, perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka adalah kalau kurikulum 2013 masih dikenal pemilihan rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun bahasa ya. Mungkin kalau kelompok SMA seperti itu. Nah, di kurikulum merdeka tidak lagi ada pemilahan seperti itu. Tidak ada lagi rumpun IPA, tidak ada lagi rumpun IPS, tidak ada lagi rumpun bahasa. Tapi kurikulum merdeka itu mula-mula kelas 10 Anda akan diberikan semua mata pelajaran, baik mata pelajaran yang IPA maupun mata pelajaran yang IPS. Nah, baru nanti kelas 11-nya kalian akan diminta untuk memilih mapel-mapel atau mata pelajaran yang kalian minati berdasarkan bakat atau kemampuan unggul di mata pelajaran tersebut. Jadi kalian bisa memilih lintas rumpun. Misalkan karena kalian tuh suka fisika, mungkin guru fisikanya enak ngajarnya, maka kalian di kelas 11 pilih fisika. Kemudian ternyata kalian juga suka pelajaran ekonomi, karena kalian merasa sangat bisa eh, mengikuti mata pelajaran ekonomi tersebut, nilainya juga bagus, gurunya asik, pokoknya kalian pilih ekonomi. Maka rumpun yang kalian pilih atau mata pelajaran yang kalian pilih adalah fisika dan ekonomi. Nah, kemudian kalian juga suka bahasa. Maka kemudian karena kalian sering nonton film-film Jepang misalkan dan kalian tertarik dengan kosakatanya, lalu kalian pilihlah bahasa Jepang. Kemudian kalian juga pilih misalkan kimia. Jadinya kalian memilih 4 mata pelajaran peminatan yang kalian sukai dan sesuai dengan bakat kalian, yaitu fisika, kemudian ekonomi, kemudian bahasa Jepang dan kimia. Nah, pemilihan 4 mata pelajaran ini nanti berkonsekuensi terhadap pilihan kalian nanti saat memilih prodi dan PTN di SNBT dan SNBP akan seperti apa. Jadi, bahasa sederhananya, keempat pilihan mata pelajaran yang telah kalian pilih itu membawa konsekuensi terhadap batasan jurusan atau program studi di perguruan tinggi nanti, baik di jalur SNBP maupun di jalur SNBT. Maka dari itu, kalian harus mempertimbangkan ketika kalian suka terhadap 4 mata pelajaran tersebut, artinya di SNBP nanti kalian tidak lagi bisa bebas memilih jurusannya. Harus sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang telah kalian pilih itu. Nah, kemarin saya setidaknya melakukan kunjungan ke beberapa sekolah, termasuk juga melakukan seminar seperti itu. Rupa-rupanya mereka banyak yang belum menyadari hal ini. Jadi mereka itu misalkan ingin mengambil jurusan yang rumpun kesehatan kayak kedokteran, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian farmasi dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat kelas 11 dia tidak memilih mata pelajaran yang terkait dengan jurusan-jurusan tersebut, jurusan rumpun kesehatan itu, yaitu tidak memilih biologi dan tidak memilih kimia. Justru memilih misalkan matematika dan fisika. Nah, ini tentu akan jadi problem nantinya. Karenanya, setiap mata pelajaran yang kalian pilih itu berkonsekuensi terhadap pilihan prodi dan PTN saat kuliah, terutama di jalur SNBP dan SNBT. Nah, untuk itu kalian harus benar-benar cermat ya sebelum ada dua tawaran saya. Yang pertama, kalau kalian misalkan sudah kadung milih yang kalian sukai, maka kalian harus menyesuaikan prodi dan PTN
yang akan kalian pilih nanti di SNBP maupun di SNBT. Misalkan udah kadung milih apa tadi, fisika, kimia, kemudian ekonomi dan bahasa, maka kalian tertarik kemana nih? Kalau ke jurusan yang rumpun, ke prodi PTN yang rumpun IPA, maka pilih yang mapel pendukungnya adalah fisika dan kimia misalkan. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan program studinya. Ya, artinya mata pelajaran yang telah kalian pilih itu fisika dan kimia tadi, ya itulah jurusan-jurusan yang akan kamu pilih di perguruan tinggi yang berbasic pada dua mapel pendukung, yaitu fisika dan kimia. Nah, kemudian yang ekonomi misalkan ya ambil jurusan yang sifatnya rumpun ekonomi. Nah, karena kalian pilih bahasa di situ, maka pilihlah jurusan-jurusan yang rumpun bahasa. Karena pilihnya fisika dan kimia, tentu tidak relevan kalau kalian misalkan ambil jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kesehatan atau teknik-teknik yang kebiologian, itu tentu nggak relevan. Nah, karena itu teman-teman cermati itu ya, sehingga kalian tidak merasa salah pilih mapel peminatan. Nah, kalau kalian bagi yang kelas 10 ya, yang masih diajarkan semua mata pelajaran, kalian harus bisa mulai sekarang tuh riset. Saya kalau suka ini mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, dan mata pelajaran D, itu nanti mengarahnya ke jurusan apa saat kuliah. Nah, itu harus kalian pertimbangkan dari sekarang. Nah, saya nanti akan juga buat video yang lebih detail lagi ya tentang hal ini. Yang jelas saya ingin menyampaikan pada kalian yang sudah diterapkan di sekolahnya kurikulum merdeka, ya tentu kesukaan kalian atau bakat kalian itu adalah batasan bagi kalian untuk memilih jurusan saat kuliah. Kurikulum merdeka ini bagus ya karena mempersonalisasi kemampuan kalian. Sehingga diharapkan kalian selalu merasa senang ketika belajar, tidak terbebani dengan pelajaran yang kalian memang tidak punya bakat di situ atau bakatnya kurang di sana. Contoh kalian suka tadi yang saya sebut fisika ya, maka di kelas 11-12 kalian akan belajar fisika. Kalau kalian ternyata tidak terlalu expert di matematika lanjut misalkan, maka kalian tidak perlu mempelajari itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan fakta-fakta ini sebaiknya kalian benar-benar harus jeli ya dalam memilih mapel peminatannya, karena tidak ada lagi rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun bahasa, maka pilihan kalian itu harus benar-benar didasarkan pada kemana nanti kalian akan melanjutkan kuliah. Nah, dari kelas 10 sudah harus mulai dipertimbangkan, dipikirkan, direnungkan, diriset kemana saya akan kuliah. Jadi jangan berpikirnya baru kelas 12, baru kalian memilih, oh saya mau memilih jurusan itu. Nah, kalau ternyata mapel pendukungnya kalian nggak punya di kelas 11 dan 12-nya, itu tentu akan jadi masalah. Dan ini juga berlaku untuk SNBT. Walaupun di SNBT ujiannya atau UTBK-nya itu tidak lagi berbasis mapel. Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, tulis aja di kolom di bawah ya. Nanti saya akan bikinkan video yang sesuai dengan request Anda. Terima kasih, sampai jumpa.